Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Minggu 13 Maret tahun 2022, bacaan Injil, Lukas 9, 28b-36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Renungan Injil. Kemuliaan adalah buah dari kesetiaan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Akan tetapi, jangan lupa, di tengah kesetiaan dan kerja keras itu, terkadang tekanan kerap datang silih berganti. Tentu saja, hal ini bisa menyeret kita pada rasa bosan dan sumpat. Dalam tugas pelayanannya, Yesus serta para murid mungkin pernah mengalami perasaan serupa. Bisa saja, ini alasan mengapa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus berdoa di atas gunung. Ketika sedang berdoa, rupa wajah Yesus dan warna pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Bahkan terlihat ia sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Kedua orang itu menampakkan kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya akan digenapi di Yerusalem. Petrus dan murid lainnya sedang tertidur. Ketika terbangun, mereka melihat Yesus dan kedua orang itu dalam kemuliaannya. Petrus mengungkapkan rasa bahagianya kepada Yesus. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk mendirikan 3 kemah untuk mereka. Tak lama kemudian, awan menaungi mereka. Ketakutan pun datang menghampiri. Lalu, terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus sudah tinggal sendiri. Semua kisah menakjubkan ini dirahasiakan oleh murid-murid. Mungkin kita juga sama seperti Petrus yang ingin berhenti dan mendirikan kemah kala melihat kemuliaan Allah. Kita ingin tinggal diam dan menikmatinya saja. Padahal, pandangan seperti ini keliru. Untuk bisa melihat kemuliaan Yesus, kita harus terus bekerja melayaninya. Kemuliaan itu dinyatakan bagi orang yang hidup di dalamnya. Ketika melihat kemuliaan dan merasakan kemuliaan Tuhan, buanglah hasrat mendirikan kemah di sana. Pekerjaan sudah menunggu untuk diselesaikan. Tinggalkanlah zona nyaman. Kita harus mencair seperti garam dan bersinar di tengah kekelaman sehingga Yesus semakin dimuliakan. Marilah berdoa, Tuhan, tuntun kami agar kemuliaan yang Kau nyatakan tidak menghentikan pelayanan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.